Dua pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution, sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Keduanya yang berasal dari suku Batak bukan hanya dikenal karena kepiawaian mereka di bidang hukum, tetapi juga karena gaya bertarung mereka yang penuh warna dan drama di panggung publik. Dalam dunia hukum Indonesia, keduanya ibarat magnet yang selalu menarik perhatian, baik karena prestasi maupun konflik yang seringkali mewarnai perjalanan karir mereka. Baru-baru ini, Rasman Arif Nasution harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan oleh Hotman Paris. Situasi ini semakin memanas, mengingat bahwa kedua pengacara ini tidak hanya bersaing dalam hal kasus hukum, tetapi juga dalam hal popularitas. Hotman dengan gaya flamboyannya selalu berhasil menarik perhatian media. Sementara Rasman dikenal karena sikapnya yang tegas dan berani. Namun jika kita menilik ke belakang, konflik antara keduanya sudah dimulai sejak lama dengan beberapa insiden yang jauh lebih menegangkan. Dan inilah 5 pertikaian panas Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution versi Cumi Top 5. Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea, pengacara Rasman Arif Nasution menjalani tes kesehatan dan sidik jari di Bareskrim Polri. Dua hal tersebut dilakukan lantaran berkas perkara yang menjerat dirinya sudah dinyatakan P21 dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Jakarta Utara. Usai menjalani serangkaian tes kesehatan dan sidik jari, Rasman menyebut jika pelimpahan berkas atas kasus yang menjeratnya dinilai janggal dan syarat dengan permainan oknum penyidik. Dengan suara bergetar, Rasman berjanji akan membongkar penyidik Bareskrim Polri. Tadi sudah selesai tahap pemeriksaan berkas, finally, kemudian sidik jari, kemudian cek kesehatan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak nyampe setengah jam. Cuma kita agak sedikit lama tadi di atas karena yang terdakwa satu lagi, yang calon terdakwa atau tersangka, Saudari Putri Klima Aprilia atau Iskrim Hakim itu sedang di atas, baru saja nyampe. Jadi ya saya hanya katakan satu, bahwa ini adalah pertaruhan para lawyer, bukan saya mengada-ngada. Saya menjalankan kuasa, ada tanda tangan, ada saksi, lengkap, ada video, ada foto. Tapi diduga ada yang bermain di kasus ini. Nah, kapan saya akan bertindak kepada orang-orang yang memeriksa perkara ini? Tunggu selesai putusan pengadilan. Pengacara atau kuasa hukum atau lawyer tidak identik dengan klien. Jadi kita beda. Dia kuasanya. Segala perbuatan dia bukan menjelma menjadi saya. Nah, sekarang dia posting di Instagram dia. Nah, kemudian apalagi saya mau menguji pasal 18 juga, 16 dan 18 maksud saya di Undang-Undang Advokat itu, bahwa dikuatkan di putusan MK bahwa kuasa hukum atau lawyer tidak dapat dituntut di dalam dan atau di luar pengadilan. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Perseteruan dua pengacara kondang Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris Hutapea sempat memanas dalam pengungkapan kasus Vina. Hal itu bermula saat Rasman ikut menyoroti benang kusut kasus Vina dan Eki di Cirebon. Rasman bahkan sempat diundang ke salah satu program televisi nasional untuk membahas kasus Vina sebagai praktisi hukum.
Langkah Rasman Arif Nasution untuk ikut menaruh atensi kasus Vina langsung dikomentari oleh lawan seterunya Hotman Paris Hutapea yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina. Meski tidak menyebut secara gamblang nama Rasman, Hotman terang-terangan menuding rivalnya sebagai orang yang cuma ingin memanfaatkan kasus Vina untuk mencari panggung. Menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Jadi kalau ada seorang pengacara, si Beling-Beling, dia mengatakan bahwa kami menolak kalau penyidik Polda Jawa Barat mengatakan bahwa Peggy pelakunya dan hanya satu-satunya. Dan kami meragukan, karena ada 5 orang yang mengatakan bukan Peggy. Hanya 1. Dia kan katanya pengacara internasional. Beling-belingnya berkilauan. Kok dia berpikir emang ini pemilihan apa? Ini pemilihan kepala desa, atau pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pemilihan DPRD, atau mungkin pemilihan yang lain. Ini bukan one man, one vote, one value. Kalau ada 5 orang, lalu mereka bersepakat untuk berbohong, 1 orang yang jujur, dengan elaborasi kata-kata, dengan alibi yang bagus, kalau tidak diteliti oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka yang jujur ini akan menjadi salah dan mereka yang benar. Perseteruan panas yang terjadi antara Hotman dan Rasman juga pernah terjadi di pertengahan tahun 2022 silam. Iya, Hotman pernah mengomentari oknum pengacara yang diduga memalsukan ijazah sarjana dari Universitas Ibnu Khaldun. Diduga kuat pengacara berinisial R yang dimaksud Hotman Paris adalah Rasman Arif Nasution. Terkait hal itu, Hotman lantas mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa oknum pengacara tersebut. Setelah Iklim Hakim membuat pengakuan bahwa dirinya tidak lagi menggunakan jasa Rasman sebagai pengacaranya, Hotman Paris sempat menaruh kecurigaan terhadap oknum pengacara di balik laporan yang dibuat Iklim Hakim soal pelecehan. Dan sejak itu, lewat unggahan Instagramnya, Hotman kerap menyerang dan menyinggung Rasman Arif Nasution sebelum akhirnya ia melaporkan lawan seterunya itu ke Polda Metro Jaya. Saya sudah lapor polisi, ya saya lapor 1 si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua kliennya, dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Laporan di Polda, Bang? Pokoknya ada deh, sudah gua lapor, dan si Rasman itu yang paling utama target saya itu. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya.
Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Kemudian Hotman ini kira saya ini, maka saya bilang, lu punya legal mind, saya punya. Cuma you nggak punya political mind, sociologis mind, psikologis mind. Kenapa? Karena saya paham. Nah, kemudian saya jabarkan ya, pasal 18 dari Undang-Undang Advokat tadi. Pasal 18, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik. Saya nggak beda-bedakan. Nah, pasal 18 ayat 2, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Saya tidak boleh diidentikan. Apa diidentikan? Disamakan. Masa Kim disamakan dengan saya? Kim kan aspri dia. Saya bukan aspri dia. Enak aja saya disama-samakan. Ini undang-undang, bos. Kalau ini dilanggar, maka seluruh advokat besok termasuk dia, Hotman, yang sudah membela banyak klien, kan bermasalah hukum. Dan saya tidak takut. Kalaulah saya menjadi bemper dari perjuangan advokat, tidak masalah bagi saya. Cuma ingat, saya ini orang yang membela institusi Polri dan membela Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Maksudnya apa? Saya diminta untuk menyampaikan bahwa hukum tegak lurus tanpa kepentingan siapapun. Saya tahu kok Hotman kemana, LP-nya di mana. Saya tahu. Kenapa? Karena Hotman mengira bahwa saya ini anak kemarin sore. Pansos-pansos apa? Kapan aku pansos sama kau, Hotman? Kau boleh 36 tahun. Tapi saya nggak pernah lihat batang hidung kau membela institusi negara ini. Nggak pernah. Saya memang baru 6 tahun, tapi saya telah berbuat. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, untuk menegakkan institusi. Karena saya pecinta Polri. Jadi saya berharap yang menerima LP ini akan saya pelajari. Kenapa bisa terbit LP seperti ini? Saya dalam membela klien, saya juga hati-hati. Saya sudah feeling, ini Hotman ini. Karena saya sudah tahu kasusnya seperti ini. Dan saya lihat ini akan sangat heboh kalau di speak up oleh Kim. Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah mengalami baik secara verbal dan verbal yang diduga dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea yang terjadi sekitar bulan Februari 2022. Bahwa atas hal tersebut saya telah memilih advokat atau pengacara saya, Bapak Dr. Haji Razman Arif Nasution SHSG PhD. Bahwa dengan ini menerangkan dengan jujur dan sebenarnya seluruh data dan informasi yang saya sampaikan kepada pengacara saya adalah benar dan fakta yang saya alami atas kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut. Sehingga saya meminta kejadian itu untuk dipublikasi oleh pengacara saya melalui konferensi pers dalam kurung preskon dan menghubungi lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk mencari keadilan pada diri saya karena kejadian tersebut saya alami di dalam mobil dan di salah satu apartemen di Jakarta serta chat WhatsApp kepada saya. Seluruh dokumen dan bukti yang telah saya sampaikan dan saya berikan kepada pengacara saya adalah benar adanya yang dapat saya pertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan pihak manapun. Jakarta 25 April 2022, Putri Emilia Aprilia Matre. Nama Razman Arif Nasution belum lama ini sempat ramai diperbincangkan usai video call-nya bersama perempuan yang diduga calon kliennya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Razman meminta hal tak senonoh terhadap calon kliennya. Sontak saja video tersebut membuat geger. Sejumlah kalangan pun buka suara. Tidak terkecuali seteru abadi Razman, Hotman Paris, yang mengaku miris melihat video Razman yang amoral. Dunia pengacara di Indonesia semakin menyeramkan, semakin menyeramkan. Bayangkan, ada cewek lagi kesusahan, lagi khawatir atas hak-haknya, meminta bantuan hukum
kepada oknum pengacara, membujuk. Tapi apa yang diminta oleh si oknum benar-benar membuat kita muntah. Si oknum pengacara minta dong ini dong, minta gambar itumu dong. Aduh, bagaimana masih orang seperti ini dibiarkan bisa eksis di negeri ini? Minta itumu dong, minta foto itumu dong, itu dong. Aduh, para pengacara senior kok ikut bersuara dong. Kok betapa profesi kita ini sudah semakin dianggap rendah oleh berbagai orang. Minta itumu dong, minta orang lagi khawatir, minta keadilan, minta perlindungan hukum. Malah syaratnya minta itumu dong, fotoin dong, ini dong. Aduh, dunia ini sudah makin kiamat kalau begini, dan satu pun pengacara senior tidak ada yang bersuara. Ada seorang pengacara yang nebeng, bilang, gua ada pengacara begini ini, urus aja dirimu. Aku tuh kami sama keluarga tuh tahu yang mana kami prank, makanya saya post tadi. Tiap hari tidak kurang dari 15 orang perempuan sampai 20 orang itu pagi-pagi itu sudah banyak itu yang DM, yang chat WA, yang ini kirim foto macam-macam. Kita ini bukan orang bodoh, jadi urus dirimu, urus perempuan-perempuanmu, urus kelab-kelabmu, nggak usah urus aku. So kau nggak berani sebut nama aku. Kalau kau jago sebut nama aku cari kau. Sebut aja Razman, aku main, aku datang gitu. Jadi nggak ada guna, udahlah. Kau udah nggak bernilai di mata saya gitu. Toh kita udah clear kok, menurut saya nggak penting. Saya sungguh nggak kenal ini orang. Seandainya anak ini lewat depan saya nggak kenal. Benar. Jadi, tahu dia. Kapan pula lah saya ajak kau ke hotel untuk melakukan sesuatu yang aneh, yang melanggar agama.